Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara lewat ibadah di rumah doa dan penyembahan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin sebagian Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin menyapa dulu yang ada di rumah juga. Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetaplah bersuka cita mengikuti ibadah malam hari ini, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Kudus hadir di tempat Bapak Ibu sedang mengikuti ibadah kita malam hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin waktu datang ke tempat ini di rumah doa dan penyembahan kita, ada sebagian saudara sudah makan, ya. Ada sebagian lagi belum makan. Nanti setelah diisi makanan rohani, baru makanan jasmani. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau orang-orang ingin membangun sebuah bangunan yang baik, maka bangunan yang baik itu akan sebagus fondasinya, ya. Jadi kalau kita lihat bangunan itu kokoh, bagus, berdiri, tangguh, maka itu pasti fondasinya seperti itu. Sama halnya kalau Bapak Ibu biasanya membuat sup, bapak-bapak yang suka masak tentunya, kalau ibu-ibu ya memang hobinya masak, ya. Kalau masak sup, anggaplah sup ayam, sebenarnya rahasia sup yang enak itu ada di mana? Gitu. Nah, itu pertanyaan. Nah, banyak ahli masak kemudian mencoba. Bapak Ibu kalau mau lihat sup kualitas dan rasanya gitu, itu bisa dibedakan. Jadi kalau kita ambil kuahnya dan sendok dan kita rasa, kita tahu kualitas sup. Walaupun sama-sama sup ayam, anggaplah begitu, ya. Kira-kira yang membedakan di mana bahwa ini baik? Ya, mungkin ini asal-asalan dilakukannya karena memang itu terburu-buru memasaknya. Ya karena dimasak, ya karena sudah lapar, makanya ya cepat-cepat pokoknya mendidih, ya sudah dimakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sup yang enak itu menurut para ahli masak, ya, itu terletak pada kaldunya, ya, bukan kaldu buatan, tapi kaldu yang sengaja yang bersumber dari, anggaplah sup ayam, dari ayam yang ada di dalam sup tersebut. Nah, ditentukan oleh proses masaknya. Jadi masak sup itu harus masak kuahnya dulu yang bagus. Ayamnya masukin. Lalu kemudian ketika mendidih, dia kasih api kecil sekali. Dan kalau saudara masak sup dengan api kecil hanya mau buat kaldu, apapun yang akan dimasukkan di dalam campurannya nggak ada masalah. Yang penting rasa kaldu kuahnya. Masukin. Kemudian ketika mendidih, apinya dikecilkan, maka 1 jam itu sudah boleh dimakan, tapi rasanya beda. Lalu bagaimana dengan 2 jam? Kalau 2 jam di atas api kecil, maka rasanya sudah beda lagi. 3 jam bagaimana? Dia akan beda lagi rasanya. 4 jam bagaimana? Dia akan beda. Sampai 6 jam, maka rasanya sudah sangat berbeda. Kalau sudah ingin memasak sup yang enak, maka jangan lupa masak dengan api kecil dan lama. Prosesnya panjang, orang yang lapar nggak betah, kelamaan. Kelamaan ini supnya, pokoknya sudah mendidih, makan saja. Saudara-saudara, kalau sup ya sama saja sup, tapi tesnya, ya rasanya, itu akan berbeda, ya. Dan kalau kaldu yang sudah dimasak 3 jam ke atas, saudara mau cemplungin apa saja, campurannya di dalam jadi enak. Apa saja sebutkan, mau masukin apa saja campurannya itu pasti enak. Bukan sayurnya kan biasa, wortel rasanya biasa, sawi mungkin biasa, kubis biasa. Yang membedakan adalah kaldunya. Bagaimana dengan yang cepat dimasaknya? Ya rasanya semua keluar saudara-saudara. Rasa daging, rasa amis, kemudian rasa sayurnya juga keluar. Itu yang membedakannya, ada proses yang berbeda, ada waktu yang berbeda, ada kesabaran yang berbeda, yang menunjukkan di mereka menghasilkan hasil yang berbeda pula. Nah, malam hari ini Bapak Ibu saya mau bicara tentang jangan asal-asalan.
Asal-asalan itu ya bahasa kita di sini mungkin di Jawa sembrono, sembarangan itu ya. Asal-asal, jangan asal-asalan. Mengapa? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara ini adalah orang-orang yang istimewa di dalam Kristus. Dan orang-orang yang istimewa itu hidupnya mesti istimewa, ditunjukkan dari mana? Dari cara hidupnya yang gak asal-asalan. Ya. Mari kita membaca satu teks firman Tuhan malam hari ini. Ini sebenarnya ayat ini dari satu perikop bacaan, ya, dari satu perikop bacaan. Saya mau baca buat saudara-saudara di ayat yang ke-20 dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, benih yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah bagian terakhir dari perikop ini di ayat 20. Saya mau baca ayat sebelumnya. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu, daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya ulangi ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau membaca keseluruhan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, sebenarnya sudah diterjemahkan, sudah ditafsirkan. Jadi enak membaca, oh ya kita langsung mengerti. Nah, saya ingin menunjukkan satu hal, paling tidak bahwa ada lokasi atau tempat di mana benih itu ditaburkan di berbagai macam 4 lokasinya yang berbeda. Ya, paling tidak kita bisa belajar itu mewakili hidup kita setiap hari, mewakili hidup manusia setiap hari, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Namun yang saya ingin katakan adalah sekali lagi, Yesus telah melakukan hal-hal hebat dan luar biasa atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa ditukar dengan kekayaan, yang hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus, yang tidak bisa dibuat oleh orang yang berpangkat, tidak bisa dibuat oleh karena seseorang memiliki kedudukan yang baik dalam hidupnya, oleh karena pendidikan yang baik. Apa yang Yesus buat, saudara? Apa yang dihadirkan ke dalam dunia ini bagi manusia? Perhatikan, dunia tempat kita berada, dunia tempat di mana kita Bapak Ibu Saudara-saudara tinggal, ada dunia yang penuh dengan kekacauan. Karena iblis hadir di dalam dunia ini, memegang tatanan dan prinsip dunia ini dan manusia mengikutinya. Apa yang terjadi? Penuh dengan orang-orang yang mengalami depresi, mengalami tekanan-tekanan hidup. Banyak orang yang mengalami stres. Orang-orang yang mengalami keputusasaan. Orang-orang yang kehilangan pengharapan. Keluarga-keluarga kemudian yang broken. Anak-anak yang memberontak kepada orang tua. Suami istri mengalami masalah sampai di ujung perceraian akan bercerai. Dan seterusnya, ada banyak kejadian-kejadian yang lain yang menunjukkan tempat di mana Bapak Ibu Saudara dan saya tinggal hari ini. Namun apa yang Yesus kerjakan bagi saudara dan saya adalah sesuatu yang hebat dan luar biasa. Firman Tuhan mengatakan Yesus datang di tengah-tengah dunia yang rusak seperti itu.
Dan dia datang, dia memberikan pendengaran bagi orang tuli. Yesus datang membuat orang yang tadinya lumpuh berjalan. Yesus datang di tengah-tengah dunia yang rusak, membuat orang yang terbaring sakit kemudian sembuh dalam seketika. Yesus datang ke dalam dunia ini. Kemudian dia datang memberikan kelepasan kepada orang yang tadinya mengalami keterikatan oleh kuasa roh jahat, kuasa gelap, kuasa iblis. Yesus datang ke dalam dunia ini memberi makan orang lapar. 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia memberi makan 4.000 orang yang lapar dengan 7 roti, saudara-saudara. Orang yang buta dicelikkannya. Keluarga-keluarga yang rusak dipulihkannya. Orang-orang yang kehilangan masa depan yang putus asa diberikan pengharapan. Orang-orang yang terjepit, orang-orang yang tidak ada jalan keluar, dia bukakan jalan keluar. Itu yang Yesus kerjakan bagi saudara dan saya. Jadi saya mau katakan dan katakan buat diri saudara, saya orang yang hebat, saya orang istimewa, saya orang yang luar biasa. Bukan karena saudara, tapi karena apa yang telah Yesus lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Bapak Ibu, saudara dan saya berada, nggak usah memilih. Nggak usah memilih. Saudara-saudara, Yesus sudah memerintahkan semua yang terbaik terjadi atas hidup Bapak, Ibu, saudara dan saya. Jadi kalau ayat 20 mengatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Itu adalah saudara dan saya, katakan amin. Lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Harusnya saudara dengan yakin mengatakan, Yesus buat yang begitu hebat atas hidupku. Maka aku mau amenkan ayat 20 ini adalah hidupku. Aku berdiri di atas firman ini. Aku berdiri dan berjalan dan hidup di atas kebenaran ini. Berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Haleluya. Berbahagialah saudara yang mengatakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, persoalannya adalah mengapa walaupun kita sudah tahu sebenarnya Yesus rupanya tidak pernah menghendaki situasi yang lain dalam hidup kita selain seperti yang di ayat 20. Engkau menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat dalam hidupmu. Dalam hal apa? Dalam semuanya. Iman saudara bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Pelayanan saudara, hubungan rumah tangga saudara bertumbuh. Dari biasa bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Keharmonisan dalam hubungan saudara bertumbuh dan berlipat ganda. Pekerjaan. Saudara boleh mengimani mestinya berlipat ganda. 10, 30, 60, 100 kali lipat. Saudara, kecerdasan saudara, kemampuan saudara berpikir bertambah berlipat kali ganda. Kesabaran saudara berlipat dan bertambah-tambah banyaknya. Kasih saudara berlipat-lipat dan bertambah-tambah banyaknya. Seharusnya berada pada situasi tersebut dan katakan amin. Aku seperti itu mestinya. Karena Yesus melakukannya. Sejak di Kejadian pasal 1, pasal 2 apa yang firman Tuhan katakan? Allah menaruh semua kemampuan ke atas hidup manusia. Semua potensi terbaik, keahlian-keahlian terbaik, kecerdasan terbaik kepada manusia. Mampu meniru beberapa sifat Allah dan kemudian dia mampu kemudian menjalani hidupnya dengan sangat produktif. Menghasilkan sesuatu, menghasilkan buah dan mengalami pertumbuhan terus-menerus, saudara-saudara. Namun kadangkala, kenapa itu tidak terjadi? Atau justru sebaliknya, seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
Benih yang ditaburkan lalu jatuh di berbatuan. Benih yang ditaburkan kemudian jatuh di mana? Di semak duri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau rindu malam hari ini, ingin membuat hidupmu tetap produktif, berbuah, menghasilkan ya pertumbuhan yang terus-menerus dalam semua bagian hidupmu, maka malam hari ini nggak bisa lagi kita milih hidup yang asal-asalan. Kita katakan, aku harus menjadi berbuah, aku harus menjadi berlipat ganda, aku harus semakin produktif. Namun persoalannya, selalu ada penghalang-penghalang yang akan mengganggu produktivitas saudara. Yang akan mengganggu kemudian pertumbuhan dan proses berlipat ganda itu, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, kalau engkau rindu, saudara-saudara, rindu membuat hidupmu tidak asal-asalan lagi, tapi membuat hidupmu berlipat kali ganda, menghasilkan buah berlipat ganda, menjadi terus-menerus produktif. Maka ingat ini malam hari ini. Jadilah pengelola yang baik. Katakan sama-sama, jadilah pengelola yang baik. Jadi pengelola yang baik atas hidupmu. Haleluya. Dikelola dengan baik. Hidup ini perlu dikelola dengan baik. Dan apa yang perlu saudara kelola malam hari ini, saudara-saudara? Perhatikan, kita mau belajar lebih dalam di bagian ayat-ayat tersebut, karena perumpamaan itu kan sudah jelas sekali. Sudah baca ya, sudah ditafsirkan di dalamnya. Nah, saya mau ajak saudara melihat lebih dalam di perumpamaan tersebut, supaya ada sesuatu yang benar-benar membangkitkan semangat kita malam hari ini. Memulihkan pikiran kita, menyegarkan jiwa saudara dan saya malam ini. Apa yang perlu dikelola dalam hidup ini? Segala sesuatu yang akan menghentikan pertumbuhan, pelipat gandaan atau produktivitas dalam hidup saudara. Yang perlu dikelola adalah segala sesuatu yang coba menghentikan pertumbuhan, pelipat gandaan atau produktivitas di dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudara. Itu yang perlu dikelola. Penghalang-penghalang itu harus dikelola dengan baik. Saudara dan saya masih hidup dalam dunia ini. Saudara entah mau atau tidak, maka engkau 1 kali waktu, 2 kali waktu, 3 kali waktu akan jumpa dengan penghalang-penghalang ini dalam hidup saudara. Oleh karena itu perlu dikelola, ini penghalang-penghalang perlu dikelola. Apa saja penghalangnya? Untuk engkau menjadi semakin produktif. Untuk engkau kemudian bertumbuh dan berlipat ganda. Apa saja yang menjadi penghalang-penghalang? Iblis. Saya sudah khotbah tentang iblis ya, bolak-balik ya. Cukuplah hari ini saya singgung sedikit saya tentang iblis. Saya sudah khotbah tentang iblis, roh jahat dan kuasa gelap. Minggu lalu saya baru sukan khotbah itu. Saudara diberi otoritas untuk mengusir. Beri kekuasaan untuk mengusir. Jadi saya nggak mau dalami ini. Saya hanya mau tunjukkan. Bapak, Ibu, saudara dan saya masih tinggal dalam dunia ini. Maka penghalang-penghalang ini 1 kali sudah akan jumpai. Dan ketika saudara mampu mengelolanya, saya yakin hidupmu akan selalu produktif. Akan terus bertumbuh, akan terus berlipat ganda. Iblis yang dikerjakannya adalah mengambil dan mencuri. Entah itu milik saudara, sudah bertumbuh dan banyak, dia berkuasa untuk mengambil dan mencurinya. Nah, perlu dikelola nih hidup kita. Minggu lalu kita sudah belajar. Kadang dia curi itu ketenangan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan ketika Yesus hadir dalam hidup kita, dia kan berikan damai sejahtera, sukacita, kebenaran di dalam hidup ini. Tapi dia bisa saja tawan pikiran jiwa kita. Lalu kemudian dia ambil apa yang sudah baik, apa yang sudah tumbuh. Dia ambil dan dia curi. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana mengalahkannya ya. Mari kita tertawa sama-sama. Kita sudah kalahkan iblis. Loh, diketawakan karena sudah tahu caranya.
Ya, jangan diintimidasi lagi. Saya mau lompat ke yang kedua, penghalang kedua. Karena iblis kita sudah bahas habis-habisan ya. Kita sudah bahas habis-habisan dia. Kita sudah kuliti. Masa mau kalah lagi saudara-saudara? Masa mau kalah sama godaannya lagi? Yang datang di pikiran, di perasaan, keinginan. Kita sudah kuliti caranya dan sudah mampu menaklukkannya. Saya mau lompat yang kedua. Penghalang apa lagi? Firman Tuhan mengatakan kesukaran. Entah saudara mau atau tidak, satu kali mungkin saudara akan diperhadapkan pada kesukaran tertentu dalam hidup ini. Apa saja bentuknya. Kesukaran, kesulitan, masalah. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kan kesukaran, kesulitan, masalah itu biasa saja. Itu namanya orang hidup. Dan saudara masih ada dalam dunia ini. Makanya menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, diperhadapkan pada kesukaran. Tapi bisa jadi penghalang. Dan kemudian ketika seseorang gak mampu mengelola kesukaran ini, penghalang macam ini, bisa saja kemudian hidupnya menjadi asal-asalan, saudara-saudara. Dan ketika hidup menjadi asal-asalan, gak akan bisa bertumbuh dan berlipat ganda, produktif. Gak bisa produktif lagi. Tapi dia bisa membuat seseorang jadi asal-asalan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar. Bapak Ibu belajar, kita bersama-sama belajar. Sekiranya aku diperhadapkan pada sebuah kesukaran, masalah, kesulitan. Belajarlah itu dikelola dengan baik. Amin Bapak Ibu. Dikelola, jangan takut. Kalau masalah datang, nggak usah takut. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau di dalam Roma pasal 14 ayat 17, bahwa Yesus hadir dalam hidup saudara dan saya. Kemudian dia menghadirkan damai sejahtera. Menghadirkan sukacita, kebenaran di dalam Roh Kudus. Itu yang diberikannya. Jadi walaupun kesukaran, masalah, kesulitan itu datang, belajar menghadapinya dan belajar mengelolanya. Nah kata kesukaran di ayat ini, saudara-saudara, di perumpamaan tersebut, kesukaran, yang sudah kita baca tadi, itu menunjuk, ya pada kesukaran itu saja biasa, saudara-saudara. Saya katakan itu biasa saja sebagai kesukaran itu. Tapi persoalannya kalau kita ada orang gak mampu mengelolanya, maka bisa memunculkan skandal dalam hidupnya. Ketidakmampuan mengelola kesukaran yang datang dalam segi kehidupan ini bisa menjadikan orang kemudian melakukan skandal di dalam hidupnya. Karena masalah alasannya adalah saya mengalami kesukaran, saya yang mengalami masalah, saya mengalami kesulitan, makanya saya lakukan ini. Melakukan sebuah skandal. Skandal itu apa sih? Sesuatu yang dilakukan yang merusak martabat hidupnya sendiri. Merusak nama baiknya sendiri. Merusak apa yang sudah baik yang dilakukannya. Itu skandal. Apakah bisa terjadi? Bisa. Ketika masalah datang, kesukaran, kesulitan datang, kalau nggak dikelola, kita nggak bahas tentang bagaimana mengelola masalah. Mungkin di sisi yang lain. Saya hanya mau tunjukkan tentang penghalang-penghalang. Dulu harus dikelola. Yaitu kesukaran salah satunya. Harus dikelola. Supaya nggak menimbulkan skandal. Skandal itu biasa terjadi, orang berani nekat melakukan sesuatu yang menghancurkan martabatnya, menghancurkan nama baiknya mungkin, menghancurkan hubungannya mungkin, menghancurkan sifat-sifat yang tadinya baik dalam dirinya mungkin, karena dia rasa kepepet. Seperti nggak ada ruang lagi untuk bergerak, nggak ada pilihan yang lain. Jadi saya punya pilihan kepepet Pak, jadi saya lakukan ini. Masalah itu begitu luar biasa. Masalah ini, kesulitan ini begitu berat. Kesukaran itu, membebani saya luar biasa. Makanya saya lakukan ini. Sesuatu yang sebenarnya dia tahu itu nggak cocok dengan dirinya. Bukan sifatnya. Bukan kemauan dia melakukan seperti itu. Dia bukan aku yang seperti ini. Tapi tetap dia lakukan. Itu skandal.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini, mari kita belajar ketika ada penghalang-penghalang datang dalam rupa kesukaran, kesulitan, masalah dalam hidup saudara. Cobalah jangan langsung down nyali saudara, jangan rasa hidup ini berhenti, kemudian masa depan seperti pupus. Coba tenangkan diri saudara dan katakan, aku harus mengelola masalahku ini. Aku harus mampu kelola kesukaranku ini. Aku tahu ini sulit, aku tahu ini persoalan, tapi aku harus mampu mengelola kesulitan ini. Tenangkan diri saudara. Percayalah Roh Kudus menyertai saudara. Memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, memberikan kemauan, memberikan dorongan, memberikan akal dan strategi untuk menghadapi kesukaran yang menjadi penghalang saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kita menyaksikan mungkin di sekeliling kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang sudah kenal, mungkin tetangga, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman, rekan, saudara, keluarga saudara. Tadinya bagus gitu, karir bagus, pekerjaan bagus, rumah tangga bagus, anak-anak bagus dengan orang tua hubungannya, hubungan keluarga besar bagus, baik-baik saja, penghasilan bagus. Enggak ada yang enggak bagus, tapi tidak sedikit dan kita sering menyaksikan kok tiba-tiba datang satu masalah, semua yang bagus lalu runtuh dalam seketika. Bukan masalahnya yang bagus-bagus itu enggak kuat fondasinya. Persoalannya adalah bukan masalah yang baik-baik yang sudah bagus dibangun itu tadi hanya imitasi, bukan. Persoalannya adalah saudara dan saya perlu belajar mengelola penghalang-penghalang. Apa itu? Kesukaran, masalah, kesulitan dikelola dengan baik. Dihadapi. Satu kali sudah mendapati mungkin waktu habis menikah dulu, wah honeymoon, sukacita. Tahun pertama, kedua, sukacita, bahagia banget. Karena tahun ketiga mulai masalah. Aslinya mulai keluar, sifat-sifatnya. Wah kok enggak, ini orang enggak sabaran ya pasanganku. Aku kok orang yang gak sabaran ya. Gampang emosian. Dikelola tuh. Dikelola dengan baik. Gimana ya supaya saja dia gak emosian lagi. Dikelola, jangan dibiarkan. Nah ketika dikelola dengan baik, engkau akan terus tumbuh. Hidupmu berlipat ganda. Engkau menjadi produktif. Kalau engkau mendapatkan di dalam hidupmu mungkin, saudara mendapatkan persoalan-persoalan dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan saudara kedapatan satu persoalan yang saudara rasa, wah ini persoalan ini rumit sekali ya. Ini berkaitan dengan keuangan dan sebagainya. Bagaimana mungkin aku menyelesaikannya? Mungkin pernah punya pengalaman yang buruk. Mengambil jalan pintas dan sebagainya. Menyelesaikan persoalan-persoalan keuangan. Nah ketika masalah yang mirip datang lagi. Malam hari kau dengar firman Tuhan. Belajarlah kelola itu dengan baik. Oh ya, aku punya pengalaman yang buruk ketika menghadapi persoalan keuangan. Dan aku gak mau seperti itu lagi. Nah itu kan ada sebuah perubahan yang lebih baik. Ada kemampuan untuk berpikir, oh ya saya mengelolanya harus dengan cara yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada masih mungkin banyak hal yang lain yang dari semua sisi hidup kita yang bisa kita katakan itu adalah kesukaran dan persoalan dan itu masalah. Enggak apa-apa. Katakan malam ini dengan saya. Masalah biasa saja. Ayo sama-sama katakan. Masalah biasa saja. Biasa aja. Itu hidup. Dan Allah sudah taruh kemampuan untuk mengelolanya kepada saudara. Supaya hidup saudara terus bertumbuh. Berlipat ganda. Terus menjadi produktif. Ada kadang orang mengalami persoalan dalam hidupnya. Lalu seperti pikirnya putus. Emosinya terhenti seolah-olah seperti itu. Ada orang lagi masalah dia bisa kurung diri 2-3 hari.
nggak mau makan seminggu kelamaan deh, ya, tapi nyamil, ngemil. Ada yang mengalami persoalan lalu kemudian saya mendapatkan pasangan baru mengalami masalah gitu ya. Lalu yang perempuan pulang ke rumah bapaknya, ibunya. Yang laki-laki bagaimana? Ya pulang juga ke rumah bapak ibunya. Lalu rumahnya diapakan? Ditinggalkan sama-sama. Kapan baliknya? Janjian pulang sama-sama. Setelah dinasihati orang tua. Ya itu hanya cerita-cerita sekilas yang terjadi. Tapi belajar malam hari ini, saudara-saudara, persoalan masalah itu katakan, biasa saja. Biasa. Saudara hanya butuh minta Roh Kudus tolong saudara untuk mengelolanya dengan baik. Supaya tidak terjadi skandal dalam hidupmu. Dan engkau tetap bertumbuh, berlipat ganda dan produktif. Penghalang berikut adalah khawatir. Kekhawatiran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata khawatir ini sebenarnya muncul banyak di Injil juga banyak. Misal Yesus pernah bicara tentang kekhawatiran di dalam Matius pasal 6 ayat 33, tapi situasinya agak berbeda dengan perumpamaan di pasal 4 kitab Markus ini tentang kata khawatir yang sama, ya. Saudara-saudara, khawatir di sini ini bicara tentang secara khusus khawatir tentang hidup. Khawatir tentang kehidupan ini, tapi lebih khusus lagi tentang apa? Tentang hidup berkaitan dengan uang. Yang kedua tentang kepemilikan. Yang ketiga dengan apa yang bernilai. Barang-barang yang bernilai. Apakah punya uang itu salah menurut Alkitab? Enggak. Wah, kalau sudah punya uang saya kasih jempol. Mantap, Tuhan sudah berkati saudara. Jangan merasa bersalah kalau punya uang. Persoalannya adalah kalau saking mikir uang, saudara jadi khawatir. Dan kekhawatiran di sini sangat khusus. Bicara tentang rasa khawatir yang memunculkan kecemasan berlebihan di dalam orang tersebut. Berkaitan dengan uang. Mungkin gak ada uang, kekurangan uang. Uang kredit. Pokok berkaitan dengan uang. Uang itu kan netral, gak ada apa-apa. Netral saja, biasa-biasa saja. Sebenarnya ada uang, ya puji Tuhan. Cukup uang, ya puji Tuhan. Kelebihan puji Tuhan. Kalau kurang uang, ya sebenarnya biasa saja. Yang menjadi tidak biasa adalah kalau ini menjadi penghalang. Memunculkan rasa khawatir yang menampakkan kecemasan yang berlebihan. Yo, hidupku kok dari dulu sampai sekarang, uangku gak pernah banyak. Aku kok yang gak pernah punya tabungan dan seterusnya. Sampai di situ gak apa-apa. Tapi kalau sampai gak bisa tidur, itu mulai bahaya. Saudara mulai dilanda kecemasan. Apalagi kalau mulai membanding-bandingkan. Nah yang kemudian tentang kepemilikan. Ya tonggoku punya, aku kok belum punya. Dia bisa beli, aku kok nggak bisa beli. Sampai di situ biasa saja, itu wajar hidup manusia. Kalau binatang dia nggak bisa bandingkan. Anggap saja ayam gitu. Ayam yang dipelihara di kandang yang warna putih dengan ayam kampung yang berwarna-warni. Mereka nggak bisa saling membandingkan diri. Wih, warna bulumu putih ya bagus. Aku kok hitam. Iya tapi lebih bagus warnamu hitam ada belang-belang. Nggak bisa karena mereka binatang. Hanya manusia yang bisa membuat perbandingan. Sampai di batas itu wajar. Ya. Dia bisa beli ini aku nggak bisa ya. Dia kerjanya seperti aku kok kerjaku seperti ini. Itu di batas itu wajar saudara-saudara. Itu manusiawi sekali. Ya penghasilannya sebegini, kok penghasilanku sebegini ya. Dia tinggal di rumah itu, aku tinggal di rumah seperti ini. Dia pakai sepatu itu, aku kok sepatuku seperti ini ya. Kemudian bajunya seperti ini, bajuku kok seperti. Itu wajar. Nah yang gak wajar yang menjadi penghalang ketika rasa khawatir itu muncul karena persoalan kepemilikan
yang berlebihan, kemudian rasa melihat orang lain dan dia mulai rasa cemas. Cemas yang berlebih-lebih, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini harus dikelola dengan baik. Kau harus mengendalikannya supaya rasa kecemasan itu tidak muncul. Enggak cemas berlebih-lebih. Saudara bisa menekan rasa khawatir saudara, karena itu penghalang saudara harus mampu mengelolanya. Dan saya percaya firman Tuhan kalau saudara baca, saudara renungkan, dia memberi banyak sekali hikmat kebijaksanaan buat Bapak Ibu saudara dan saya mampu mengelola kekhawatiran, kecemasan yang menjadi penghalang untuk kita bertumbuh dan berlipat ganda. Menjadi produktif dalam hidup ini. Kecemasan itu punya efek, saudara-saudara. Dia bisa menimbulkan membuat daya tahan tubuh seseorang turun, ya, rasa cemas. Bisa bikin orang khawatir, cemas berlebih itu detak jantungnya bisa nggak normal. Orang memikirkan sesuatu dan menjadi khawatir dan cemas berlebihan, dia kemudian bisa menjadi rasa ada mah di dalam tubuhnya, sakit mah, sakit lambung. Rasa deg-degan panas di kiri atau panas di kanan. Orang yang punya kecemasan berlebihan memunculkan rasa tekanan yang besar di dalam dirinya, membuat stres, tekanan yang besar, bisa memunculkan sariawan juga loh. Ada yang sariawan sore ini? Apakah saudara lagi cemas? Enggak om, salah makan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab mengajarkan kita kelola dengan baik. Mengapa? Karena penghalang-penghalang ini kalau nggak dikelola dengan baik, bisa saja dia menjerumuskan hidup kita menjadi hidup yang asal-asalan, saudara-saudara. Biarin aja lah. Udahlah, terjadilah. Yes, aku nggak pedulilah, udah mau apa terserah. Baik pekerjaanku, baik anak-anakku, baik hubunganku, apa saja. Terserah, mau pelayanan, enggak, terserah saja. Enggak mau seperti, saudara, kalau penghalang-penghalang ini nggak dikelola dengan baik, maka benar-benar dia bisa menjerumuskan saudara dan hidup menjadi asal-asalan. Padahal di dalam Kristus, hidup saudara sudah diperintahkan menjadi hidup yang bertumbuh, hidup yang berlipat ganda, hidup yang produktif. Oleh karena itu saya mulai baca pasal 4 ayat 20. Bahwa hidup saudara dalam Kristus harusnya berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar malam hari ini mengelola penghalang-penghalang yang datang atas hidup saudara dan saya. Jangan takut. Jangan khawatir, jangan cemas kalau dia datang. Jangan putus asa. Kelola itu dengan baik. Minta Kudus, jernihkan pikiran saudara. Doa Tuhan kasih saya hikmat. Kasih saya kebijaksanaan. Beri saya kesabaran yang lebih. Beri saya kemampuan untuk mengelola semua penghalang-penghalang ini. Baik masalah, kesukaran, persoalan, atau rasa khawatir yang ditimbulkan oleh karena uang, oleh karena enggak memiliki sesuatu berkaitan kepemilikan, berkaitan dengan hal-hal yang bernilai secara dunia. Dikelola dengan baik. Kalau saudara baca baik-baik, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benih yang ditaburkan dan jatuh di pinggir jalan, dia kan ujungnya juga mati. Terakhirnya juga mati. Kemudian ada benih yang ditaburkan jatuh di tempat yang berbatuan. Dia di akhir hidupnya juga mati. Benih yang ditaburkan jatuh di semak duri, di akhir hidupnya juga mati. Layu dan mati. Tapi benih yang jatuh di tempat yang baik, dia kemudian menjadi subur. Perhatikan yang ketiga, yang pertama. Alkitab tidak mencatat
bahwa di pinggir jalan itu enggak ada tanah loh. Enggak. Sudah baca baik-baik. Enggak disebutkan bahwa di situ enggak ada tanah. Ada tanah di situ. Benih itu jatuh di tanah. Tapi tanahnya itu dekat pinggir jalan. Yang berbatu itu tadi apa enggak ada tanah? Ada tanah. Benih itu jatuh di tanah tapi banyak bebatuan. Ada tanahnya. Bukan jatuh di batu enggak tumbuh. Karena semua ayatnya bicara tentang dia tumbuh. Mati. Yang ketiga jatuh di semak duri. Apakah di situ enggak ada tanah? Ada, makanya semak durinya tumbuh. Dan benih itu jatuh di situ. Bukan nyangsang di semak durinya, enggak. Jatuh di tanah, ada tanahnya. Jadi empat-empatnya ada tanah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang menjadi penting dari pesan firman Tuhan adalah selain saudara mengelola masalah-masalah itu penghalang-penghalang, ingat ini. Mungkin kita rasa kagum, rasa luar biasa dan kita enggak mau. Rasa luar biasanya, wah saya ingin dan saya ingin berdiri di posisi berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saya katakan amin. Karena Yesus, firman Allah memerintahkan itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Dan tentu saudara tidak akan mau berada di pinggir jalan, di semak duri dan bebatuan, saudara-saudara. Tapi ingatlah, di 3 tempat ini pun ada tanah. Seharusnya dia tumbuh secara alamiah, kalau benih jatuh di tanah dia tumbuh. Yang lain juga tumbuh di sana. Dan oleh karena itu saudara-saudara, engkau enggak usah pikir bagaimana saya beli 30 kali lipat. Bagaimana saya menjadi kemudian hidup saya 60 kali lipat. 100 kali lipat. Bagaimana hidup ini berlipat ganda. Itu bukan bagian saudara. Itu adalah bagian Allah yang menumbuhkannya. Bagian Allah yang membuatnya berbuah. Bagian Allah yang menumbuhkan benih itu, saudara-saudara, itu misteri Allah. Kalau kemudian terjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, saya yakin tidak hanya Yesus yang memerintahkan saudara ada di sana. Tapi karena orang-orang itu, mereka mampu mengelola penghalang-penghalang di dalam hidup mereka. Karena bagian menumbuhkan adalah bagian Allah. Bagian memberi buah adalah bagian Allah. Bagian melipat gandakan adalah bagian Allah. Bukan bagian saudara dan saya. Hanya perintah Yesus menempatkan saudara ada di sana. Oleh karena itu malam hari ini, jangan mau penghalang-penghalang ini terjadi dalam hidupmu dan kau tidak kelola dengan baik. Supaya firman Allah terjadi atas hidup saudara. Perintah bertumbuhlah, berlipat gandalah, jadilah produktif. Itu terjadi dalam hidup saudara. Maka malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Mari engkau belajar menjadi pengelola yang baik atas hidup saudara. Atas apa yang harus dikelola? Atas penghalang-penghalang. Iblis yang suka mencuri dan mengambil dari hidupmu. Masalah, kesukaran, kesulitan yang datang bisa saja saudara-saudara kemudian membuat hidupmu terasa asal-asalan karena tidak dikelola. Kekhawatiran yang menimbulkan kecemasan yang berlebihan oleh karena harta benda. Hal-hal yang berkaitan dengan uang kepemilikan yang tidak dikelola kemudian menjadikan hidup ini seperti asal-asalan. Malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada ingat ini. Mari kita belajar kelola hidup ini dengan baik. Jadilah pengelola-pengelola yang baik dari hidup saudara. Kalau datang penghalang-penghalang, kelola itu dengan baik. Minta Roh Kudus tolong saudara. Dia akan beri hikmat. Roh Kudus akan beri kebijaksanaan. Roh Kudus akan berikan kemampuan. Roh Kudus akan berikan kekuatan buat saudara. Roh Kudus akan berikan damai dan ketenangan buat saudara. Karena apa yang Yesus buat sudah terjadi dalam hidupmu adalah bahwa di dalammu ada damai. Dia telah memerintahkan kebenaran. Dia memerintahkan kehidupan. Dia memerintahkan sukacita ada di dalam hidup saudara dan saya. Kalau sudah diperhadapkan pada penghalang, jangan takut. Kelola itu dengan baik. Roh Kudus akan tolong Bapak Ibu saudara dan saya. Kita akan berdoa.